Gimana kalau saya bilang Perang Dunia Ketiga itu sebetulnya bukan lagi cuma ancaman, tapi udah terjadi? Nah, hari ini kita bakal bedah gagasan yang jujur aja cukup mengkhawatirkan ini. Dan yang paling penting, pertanyaan besarnya adalah, Indonesia siap nggak sih? Oke, jadi idenya tuh begini. Buang jauh-jauh bayangan soal deklarasi perang besar-besaran kayak di film-film Hollywood, nggak ada. Menurut argumen ini, Perang Dunia Ketiga itu ya lebih licik. Mirip kayak Perang Dunia Kedua, dia nggak datang dengan pengumuman, tapi merayap pelan-pelan, diam-diam, selama bertahun-tahun, bersembunyi di balik konflik-konflik yang kita kira terpisah. Nah, sumber yang kita bahas ini ngajak kita buat jadi detektif, buat nyambung-nyambungin titik. Coba lihat, dari mulai konflik di Ukraina yang memanas tahun 2022, terus ada potensi manuver agresif dari Amerika, sampai ketegangan yang nggak ada habisnya di Timur Tengah dan Asia. Kelihatannya kan acak ya, tapi argumennya adalah, ini semua bukan kejadian terpisah. Ini adalah potongan-potongan puzzle dari sebuah konfrontasi global yang jauh lebih besar. Ini nih, analogi yang benar-benar ngena banget. Coba bayangin, tahun 1939, tank-tank udah mulai masuk ke Polandia. Tapi di kota lain, orang-orang masih santai ngopi di kafe. Nah, katanya kondisi kita sekarang ini mirip banget. Kita semua seolah hidup dalam sebuah gelembung, sebuah ilusi perdamaian. Sementara di luar sana, pergeseran geopolitik yang masif lagi terjadi. Kita kayak kena amnesia sejarah. Oke, amnesia sejarah, kedengarannya dramatis ya. Tapi apa buktinya? Nah, buat lihat buktinya, kita geser sedikit ke Eropa. Karena di sana pemerintahnya udah nggak lagi bisik-bisik. Mereka udah teriak ngasih peringatan ke warganya buat siap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Angka 72. 72 jam. Coba bayangin deh, pemerintah di negara-negara semaju Belanda, Jerman, Swedia, itu nyebarin jutaan buku panduan bertahan hidup. Isinya, cara survive sendirian selama 72 jam pertama pasca krisis. Ini bukan sekedar kampanye biasa loh, ini adalah pengakuan secara nggak langsung bahwa negara angkat tangan. Mereka bilang, kalau krisis besar datang, 3 hari pertama, kalian urus diri sendiri. Nah, ini dampaknya lebih dalam dari sekedar masalah logistik. Ini soal runtuhnya kontrak sosial. Tahu kan, perjanjian nggak tertulis antara kita dan negara. Kita bayar pajak, taat hukum, dan sebagai gantinya, negara melindungi kita. Nah, sekarang, negara itu sendiri yang bilang, kayaknya janji itu nggak berlaku lagi kalau situasinya gawat. Itu fundamental banget. Terus, ancaman yang bikin mereka sepanik ini apa? Bukan tank atau tentara di perbatasan. Coba lihat daftarnya. Serangan siber besar-besaran yang bikin internet mati total. Listrik padam di seluruh negeri. Bencana alam yang super ekstrim. Rantai pasokan makanan dan barang tiba-tiba putus. Ini jenis perang yang beda, perang asimetris, di mana senjatanya adalah kelumpuhan. Melumpuhkan seluruh sistem sebuah negara. Oke, ancaman kelumpuhan sistemik, krisis logistik, krisis energi. Nah, dari sini kita akhirnya pulang ke Indonesia. Karena disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus menakutkan. Indonesia itu punya sebuah paradoks keamanan yang berbahaya. Dari luar kelihatannya kuat banget, tapi di dalamnya ada kelemahan yang sangat-sangat fatal. Jadi, dari sisi kekuatan dulu ya, coba lihat angka ini, 12,5 juta ton. Itu rekor surplus cadangan beras nasional kita. Biar kebayang, jumlah segitu cukup buat kasih makan seluruh rakyat Indonesia selama hampir 7 bulan. Wow! Di atas kertas, ini kemenangan strategis yang luar biasa kan? Aman banget kelihatannya. Tapi, nah ini dia tapinya. Disinilah paradoks itu muncul. Kekuatan pangan yang hebat tadi bisa jadi cuma ilusi. Kenapa? Karena untuk menggerakkan semua itu, untuk mendistribusikan beras itu, kita 100% bergantung sama impor energi. Pertanyaan sederhananya, apa gunanya punya lumbung padi segunung kalau truk-truk buat ngangkutnya nggak bisa diisi bensin? Sumber materi kita merangkumnya dalam satu kalimat metafora yang wah pas banget. Indonesia ini seperti lumbung padi yang duduk di atas ladang ranjau energi. Kebayangkan? Lumbungnya aman, padinya banyak, tapi di bawahnya penuh ranjau. Satu langkah salah, satu gangguan kecil aja di pasokan energi dari luar, dan boom, seluruh sistem ketahanan pangan kita bisa hancur berantakan. Lo lihat ranjaunya di mana? Coba lihat kemana uang negara kita lari. Devisa kita itu ratusan triliun setiap tahun, nguap begitu aja buat impor barang-barang vital. Bensin buat motor dan mobil kita, gas LPG buat masak di rumah, bahkan gandum buat roti, kedelai buat tahu tempe, sampai gula. Dan yang paling parah, 90% kendaraan kita itu minum bensin impor dari negara tetangga, kayak Singapura dan Malaysia. Ini kerentanan yang super strategis. Cukup satu blokade di laut, negara kita bisa lumpuh total dalam hitungan minggu. Oke, situasinya kelihatan suram ya. Kita kayak terjerat rantai impor yang kuat banget. Pertanyaannya,
Gimana cara mutusin rantai ini? Nah, disinilah kita masuk ke bagian solusinya. Sebuah gagasan untuk kemerdekaan jenis baru. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Bahkan istilah yang dipakai di sumber ini cukup keras, neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Ketergantungan total kita pada energi impor ini dianggap sebagai bentuk perbudakan energi modern. Ini kayak bunuh diri ekonomi, di mana kita rela ngasih uang triliunan ke negara lain, mendanai para raksasa energi asing, sementara kita sendiri jadi makin rentan. Jadi solusinya adalah dekolonisasi ekonomi. Gimana caranya? Ada 2 langkah besar yang diusulkan. Pertama, revolusi energi. Pindah besar-besaran ke kendaraan listrik yang sumber energinya dari batu bara kita sendiri dan dorong penggunaan biofuel kayak B50. Itu loh campuran 50% solar dari minyak sawit. Intinya stop pakai bensin impor. Langkah kedua, liberalisasi industri militer. Hentikan monopoli BUMN, buka kesempatan buat swasta, biar kita bisa punya industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Pakai semua kekayaan dalam negeri untuk mandiri. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran yang menurut saya sangat provokatif dan relevan. Di zaman yang serba nggak pasti ini, kekuatan sejati sebuah bangsa itu mungkin bukan lagi diukur dari seberapa banyak teman atau aliansinya, bukan juga dari jagonya berdiplomasi, tapi dari kemampuannya untuk bertahan hidup sendirian saat terisolasi total. Dan pertanyaan terbesarnya yang mungkin harus kita renungkan sama-sama adalah, siapkah Indonesia menghadapi kenyataan seperti itu?